Mewajibkan masyarakat menggunakan masker, tentu hal ini menyebabkan peningkatan limbah medis masker di tengah masyarakat. Dikutip dari kompas.com berdasarkan melimpahnya kembali sampah masker sekali pakai. Akibatnya, sampah masker sekali pakai menjadi masalah baru. Sampah masker ini dibuang bercampur dengan menyebabkan limbah masker meningkat di tempat pembuangan akhir sampah Kaliapu, Kabupaten Madiun. Limbah masker yang Dalam rangka pencegahan dan pengurangan COVID-19 di Indonesia, salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah penggunaan masker. Masker ini sendiri yang digunakan masyarakat bukan termasuk dalam kategori limbah medis, melainkan termasuk kategori limbah domestik. Hal ini sesuai dengan Peraturan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peraturan Pengelolaan Sampah. Seiring berkembangnya COVID-19 di Indonesia, penggunaan masker juga turut meningkat sangat tajam. Masker terbuat dari bahan polipropilen yang memiliki bahan baku plastik yang umumnya lebih ringan, lebih murah dalam pembuatan, dan bersifat isolator. Namun, bahan yang berbahan baku plastik memiliki masalah jika barang tersebut sudah tidak digunakan dalam waktu yang jangka panjang. Karena bahan yang berbahan baku plastik tidak dapat membusuk, tidak berkarat, dan tidak dapat menyerap air, dan pada akhirnya tidak dapat terdegradasi di dalam tanah sehingga dampaknya menimbulkan masalah bagi lingkungan di sekitar. Nah, dari bahan masker yang berbahan baku plastik, maka limbah masker harus memiliki penampungan secara khusus karena jika membuang masker sekali pakai ke sembarang tempat atau ke tempat yang salah akan mengakibatkan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Ada beberapa jenis masker yang perlu kita ketahui, yaitu masker N99 dan N95, masker bedah sekali pakai, dan masker kain 3 lapis. Masker N99 dan N95 merupakan masker pertama yang dianjurkan karena memiliki serat khusus yang efektif untuk menyaring kuman di udara. Selanjutnya, masker bedah sekali pakai. Masker bedah merupakan masker yang paling umum dijumpai, namun efektivitas dari masker ini akan berkurang seiring dengan penggunaannya, sehingga disarankan untuk dipakai sekali saja. Yang terakhir adalah masker kain 3 lapis. Pernyataan terbaru dari WHO menyebutkan bahwa saat ini dianjurkan untuk menggunakan masker kain berlapis untuk memaksimalkan kegunaan dari masker. Melalui akun Twitternya juga, WHO menganjurkan 3 lapisan bahan dalam pembuatan masker kain, yaitu yang pertama, lapisan paling dalam yang terbuat dari bahan hidrofilik untuk menyerap droplet dari nafas. Yang kedua, lapisan tengah hidrofobik yang terbuat dari bahan tanpa tenun sintetis seperti polipropilena yang dapat meningkatkan filtrasi atau menahan droplet. Dan yang ketiga, lapisan terluar yang terbuat dari bahan hidrofobik seperti polipropilena, polyester atau campuran keduanya yang dapat membatasi kontaminasi dari luar yang menembus ke dalam hidung dan mulut pemakai. Limbah masker yang tidak terolah dengan baik akan sangat berbahaya karena bahan utama masker medis terbuat dari polipropilen yang merupakan salah satu jenis plastik. Seperti yang diketahui, plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk bisa terurai. Dan dalam proses penguraiannya, plastik akan mengecil menjadi mikroplastik dan lebih mengecil menjadi nanoplastik. Memang belum ada data yang signifikan yang menyebutkan seberapa bahayanya mikroplastik terhadap manusia. Namun bukan hal yang tidak mungkin untuk mikroplastik masuk ke dalam rantai makanan manusia akibat dari penanganan yang tidak tepat sehingga mencemari dan mengganggu ekosistem sekitar. Cara pengelolaan limbah masker bekas pakai, yaitu yang pertama, kumpulkan masker bekas pakai. Yang kedua, disinfeksi. Disinfeksi bisa dengan merendam masker pada larutan pemutih, klorin, ataupun disinfektan. Yang ketiga, rubah bentuk masker, yaitu kumpulkan masker dengan wadah yang aman, lalu rusak tali masker dan robek tengah sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, masker-masker tersebut bisa dibuang ke tempat sampah domestik. Selain membuangnya ke tempat sampah domestik, kita juga dapat memanfaatkan limbah masker yang sudah diolah tadi sebagai bahan dalam pembuatan ekobrik seperti video berikut ini.
Dan setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan. Keunggulan dari cara pengelolaan limbah masker tadi yaitu dapat mengurangi penyebaran virus kepada petugas kebersihan di tempat pembuangan akhir. Teman-teman tidak perlu bingung untuk kemana membuang masker medis yang sudah tadi kalian disinfektan, karena pemerintah menyediakan unit gerobak motor dan unit truk box untuk mengangkut limbah B3 dan terdapat TPS atau depo pengumpulan limbah medis. Lalu, terdapat juga organisasi-organisasi yang mengelola limbah-limbah masker ini. Yang pertama ada Dumax Indonesia, yang menyediakan jalur pembuangan masker dari masyarakat umum yang aman dan ramah lingkungan. Masker bekas dikumpulkan dengan 2 cara, yaitu ditaruh ke Dropbox atau bisa langsung dikirimkan ke Dumax-nya. Organisasi yang kedua ada Yayasan Upakara Persada Nusantara, yang dimana mereka menampung sampah masker rumah tangga yang akan dikirimkan ke LIPI. Nah, nanti dari LIPI mereka akan memproses lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, limbah masker ternyata dapat menjadi ancaman baru bagi bumi kita. Oleh karena itu, masyarakat berlomba-lomba untuk mengatasi masalah limbah yang baru ini. Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah ide futuristik dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait pengelolaan limbah masker ini. LIPI melalui Lokal Penelitian Teknologi Bersih atau LPTB menawarkan teknologi untuk daur ulang limbah masker sekali pakai menggunakan mesin extruder atau pelebur dan alat cetak yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna meminimalisir timbunan sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Dalam penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa terdapat polipropilena, sebuah polimer termoplastik dalam lapisan masker. Oleh karena itu, teknologi ini mengolah limbah masker menjadi sebuah biji plastik. Teknologi ini cukup sederhana dan bisa direplikasikan secara cepat sesuai dengan desakan kebutuhan pengelolaan limbah masker disposable saat ini. Secara ringkas, proses daur ulang limbah masker berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu sterilisasi, ekstrusi, dan pencetakan. Pada tahap sterilisasi, masker direndam pada cairan khusus selama 15 menit hingga 1 jam, setelah itu dikeringkan dengan mesin pengering. Selanjutnya, pada proses ekstrusi, masker dimasukkan ke dalam mesin extruder dan pada suhu 170 derajat Celcius akan menghasilkan pelet atau biji plastik. Jika sudah menjadi biji plastik, maka daur ulang hasil limbah masker dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk berbahan dasar plastik seperti pot hidroponik yang satu ini. Limbah masker sekali pakai sangat berbahaya jika digunakan lagi, lebih karena masker tersebut sudah tidak saniter dan kita tidak bisa jamin efektivitasnya dikarenakan dalam masker tersebut lubang dari masker atau porositasnya sudah terkoyak. Nah, limbah masker sendiri dalam pembuangannya harus diperhatikan karena dalam masker terkandung banyak bakteri dan virus yang berbahaya dan jika masker tersebut dibuang di sembarangan tempat maka virusnya dapat menyebar secara lebih luas. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk dapat mengelola masker sekali pakai dengan baik dan benar adalah jika kita menggunakan masker sekali pakai, sebelum membuang, kita dapat pastikan dulu masker tersebut tersemprot disinfektan, lalu kita potong dan kita pastikan bahwa masker tersebut tidak dapat disalahgunakan lagi. Dan cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah masker sekali pakai adalah dengan cara EcoBrick dan juga cara daur ulang yang prosesnya telah disetujui dan dibuat oleh LIPI. Proses ini melalui 3 tahapan, yaitu ada tahapan sterilisasi, ekstruksi, dan juga tahap pencetakan. Nah, dari tahap daur ulang yang disetujui oleh LIPI ini sendiri dapat menghasilkan barang-barang yang lebih berguna untuk nantinya. Dan dari hal ini artinya kita dapat menyelamatkan lingkungan dari limbah sekali pakai yang kian menumpuk. Maka dari itu, marilah kita kelola limbah masker secara baik dan benar karena sekecil apapun tindakan kebaikan yang dilakukan akan berdampak besar bila kita biasakan. Harapan dari kelompok kami yaitu yang pertama, melalui kemajuan dari berbagai media sosial maupun media cetak yang beredar dan menjelaskan cara pengelolaan limbah masker sekali pakai, diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli mengelola limbah masker sekali pakai sebelum dibuang ke tempat sampah dengan menggandeng anak muda sebagai generasi penerus bangsa di mana sedikit perubahan pola hidup atau kebiasaan dapat memberikan dampak yang lebih baik. Harapan yang kedua adalah diperlukannya sosialisasi lebih lanjut dan pemantauan secara langsung oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat agar masyarakat dapat teredukasi tentang pengelolaan limbah masker secara baik dan benar. Diperlukan inovasi teknologi untuk mengubah sampah APD yang terbuat dari polimer plastik menjadi material yang bermanfaat bagi masyarakat.